Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai logaritma. Ini adalah matematika peminatan untuk kelas 10. Baik, langsung saja. Nah, ketika kita belajar dengan bentuk perpangkatan, Y sama dengan B pangkat X, seringkali kita diharuskan untuk mencari nilai X-nya. Nah, hal ini berarti kita diharuskan untuk mendefinisikan bentuk baru dari persamaan tersebut. Nah, persamaan yang baru itu disebutnya adalah dengan logaritma. Definisinya ini ya. Y sama dengan B pangkat X. Ini X sama dengan B log Y. Nah, ini bacanya ya. Y sama dengan B pangkat X jika dan hanya jika X sama dengan B log Y. Ada syaratnya ya. Jadi syaratnya itu X, B, dan Y-nya itu sembarang bilangan real. Dengan B-nya tidak boleh sama dengan 1. Kemudian B-nya harus lebih dari 1. Dan Y harus lebih dari 0. Nah, pada penulisan B log Y, kita tulis di sini ya. Pada penulisan B log Y, B-nya itu disebut bilangan pokok. Nah, B yang di sini ini namanya bilangan pokok. Kemudian Y-nya disebut bilangan yang dilogaritma. Ini ya. Yang dilogaritma. Nah, jika bilangan pokok bernilai 10, nah kalau misalkan B-nya ini nilainya 10, maka bilangan pokok 10 biasanya ditulis. Misalnya ini ya, 10 log Y sama dengan, nah ini sih 10-nya nggak ditulis, jadi langsung aja tulisnya itu log Y, kayak gitu. Nah, jika bilangan pokoknya E atau bilangan Euler, berarti E sama dengan 2,71828, maka logaritmanya ditulis ln atau dibacanya itu ln. Kalau dia bentuknya E ya. Dibacanya ln. Ln itu kepanjangan dari logaritma natural. Nah, misalkan kalau misalkan soalnya itu ini gini. E log Y. Nah, ini ditulisnya jadi ln Y atau logaritma natural dari Y. Nah, kemudian langsung saja ke contoh soal. Ya, ubahlah ke bentuk logaritma. Yang pertama, 3 pangkat 4 sama dengan 81. Nah, kalau misalkan kita mau merubah ke dalam bentuk logaritma, oke, tadi dia di sini ya. A log Y sama dengan X. Nah, ini cara merubahnya kalau bentuknya logaritma ke eksponen, berarti gini aja ya. A pangkat X sama dengan Y. Berarti kalau 3 pangkat 4 sama dengan 81, maka untuk merubah ke dalam bentuk logaritma menjadi 3 log 81 sama dengan 4. Jadi 3 pangkat 4 sama dengan 81. Ini caranya gini. Nah, gitu ya. Jadi seperti paruh burung. Kemudian B pangkat 8 sama dengan 246. Berarti ini pun sama kayak yang ini ya. Berarti ini B log 246 ini sama dengan 8. Kemudian 5 pangkat 3 sama dengan 125. Kalau kita rubah ke dalam bentuk logaritma, maka menjadi 5 log 125, hasilnya adalah 3. Lalu soal yang keempat, C pangkat 4 sama dengan D. Maka untuk merubah ke dalam bentuk logaritmanya menjadi C log D ini sama dengan 4. Mudah sekali ya. Oke, sekarang kita ke contoh berikutnya.
tuliskan masing-masing persamaan di bawah ini ke bentuk eksponen. Jadi dia dalam bentuk logaritma ke bentuk eksponen. Nah, jadi kalau ini nomor 1, untuk yang ini berarti 4 pangkat 2 sama dengan 16. Jadi dia kayak tadi ya, paruh burung ya. Ini 4 dipangkatin 2 sama dengan 16. Kemudian yang nomor 2 berarti apa ini? 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian ini nomor 3 berarti apa nih? 25 pangkat 1/2 sama dengan 5. Contoh nomor 4, log 0,01 sama dengan negatif 2. Artinya ini apa? Berarti 10 log 0,01 sama dengan negatif 2 ya. Maka untuk merubah menjadi bentuk pangkatnya menjadi 10 ya. 10 pangkat 2 min ya. 10 pangkat min 2 sama dengan 0,01 gitu. Jadi kalau di sininya nggak ditulis ininya berapa, nilai bilangan pokoknya berapa, maka di sini artinya dia 10. Kemudian masih contoh ya. Di sini hitunglah untuk nomor 1, 2 log 32 ini hasilnya berapa? Jadi kalau misalkan bentuk logaritma yang akan dicari nilainya dimisalkan dengan M. Jadi di sini misalkan kita tulis M. Lalu diubah ke bentuk pangkat. Kita ubah ke bentuk pangkat. Kayak gimana? Berarti itu sama aja 2. Ini ya, paruh burung ya. 2 pangkat M sama dengan 32. Berarti 2 pangkat M sama dengan 32 itu sama aja dengan 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5. Maka ini menggunakan sifat persamaan eksponen ya. M-nya sama dengan 5. Sini deh. M sama dengan 5. Oke. Nomor 2, 3 log 1/243. Berarti ini kita misalkan M juga kan. Jadi 3 ya. 3 pangkat M sama dengan 1/243. Nah, berarti 3 pangkat M sama dengan ini 243 itu sama aja dengan berapa? 3 pangkat 5 ya. Nah, kemudian ini bentuknya belum sama. Si 3 ini kita naikkan ke atas menjadi, ini sebelah sini ya, 3 pangkat M. Berarti kalau dia mau naik ke atas, pangkatnya menjadi negatif. Berarti 3 pangkat negatif 5. Ini udah sama, maka M-nya sama dengan negatif 5. Kemudian, contoh berikutnya. Nah, oke, ke nomor 3. Ini 100 log 0,1. Kita misalkan sama dengan M. Berarti, artinya ini 100. Ini gini ya. 100 pangkat M sama dengan 0,1. 100 ini kita rubah menjadi 10 pangkat. Berarti 10 pangkat berapa yang hasilnya 100? 10 pangkat 2 ya. Lalu kita pangkatin lagi M. Ini sama dengan 0,1-nya kita rubah menjadi 1/10. Lalu ini 10-nya dia naikin ke atas menjadi 10 pangkat negatif 1. Ini menjadi 2M. 10 pangkat negatif 1. Jadi 2M sama dengan negatif 1. Kali ini udah sama ya. Maka M-nya sama dengan negatif 1/2. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang kita mencoba untuk menyelesaikan soal-soal. Oke, nomor 1. 2 log 8 sama dengan 3 dapat ditulis sebagai. Nah, ini kita akan merubah menjadi bentuk pangkat. Artinya, jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Yaitu yang B. Langsung ya. Jadi ini ya. 2 log 8 sama dengan 3 itu sama aja. Nah, gini. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Yaitu yang B. Nah, untuk yang nomor 2,
Ini adalah tugas. Jadi silahkan kalian tulis soalnya. Kemudian nanti ada beberapa soal lagi untuk diupload ke aplikasi. Langsung ke nomor 3. Jadi nomor 2-nya nggak dikerjakan ya. Nomor 3. A log B plus 1 sama dengan C. Oke, tulis dulu. Log B plus 1. Ini yang ditanyakannya nilai B-nya ya. Ini sama aja dengan A pangkat C sama dengan B plus 1. Tapi di sini nggak ada jawabannya ya. Oke, kalau dia tidak ada jawabannya, maka menjadi A pangkat C dikurangi 1 sama dengan B. Ini si satunya pindah ke sebelah kiri. Ada nggak? Oke, A pangkat C dikurangi 1 sama dengan B. Berarti yang A jawabannya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, untuk soal nomor 4, kita coba lagi, boleh? Ini untuk yang nomor 4. A pangkat X plus 1 sama dengan B. Nah, dia mau mencari nilai si X-nya ya. X-nya berapa? Oke, berarti kita rubah dulu menjadi bentuk logaritma. Berarti apa nih? A log B sama dengan X plus 1. Maka dia mintanya di X sama dengan kan? Jawabannya adalah A log B dikurangi 1 sama dengan X. Yang mana nih? A log B dikurangi 1 sama dengan X. Berarti yang D jawabannya. Oke, untuk nomor 5. Untuk nomor 5 ini adalah tugas. Silahkan kalian kerjakan. Langsung kita ke nomor 6. Oke, ke nomor 6. 4 log 64. Jadi ini mencari nilainya ya. Oke, 4 log 64. Ini kita misalkan sebagai M. Maka 4 pangkat M sama dengan 64. Maka 4 pangkat M sama dengan 64-nya kita rubah menjadi 4 pangkat berapa? 4 pangkat 3 ya. Maka si M-nya ketemulah 3. Jawabannya adalah yang B. Kemudian untuk yang nomor 7, ini log 100.000. Berarti ini sama dengan M juga. Maka ini kalau dia tidak ada bilangannya, artinya dia 10 pangkat. 10 log ya. Jadi kita tulis 10 pangkat M sama dengan 100.000. Maka kita rubah yang 100.000-nya menjadi 10 pangkat. Kita tulis dulu 10 pangkat M sama dengan di sini 100.000 itu lihat nolnya ada berapa? Ada 5. Maka artinya dia 10 pangkat 5. Ketemulah bahwa M-nya adalah berapa nih? M-nya sama dengan 5. Ada yang 5? Oke, yang A jawabannya. Bisa dipahami ya? Maka kita lanjutkan ke nomor 8. Nah, untuk nomor 8 ini adalah tugas. Silahkan dikerjakan. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9 itu dia ini ya, 5 log 125 sama dengan B. Yang ditanyakannya adalah B log 27. Ini berapa? Gitu. Oke, kita cari dulu nilai B-nya dengan cara kita menuliskan terlebih dahulu 5 pangkat B sama dengan 125. Ingat, apa namanya? Seperti paruh burung ya. Jadi 5 pangkat B sama dengan 125. Lalu kita rubah 125 itu menjadi 5 pangkat berapa? 5 pangkat 3. Ketemulah bahwa B-nya adalah 3. Nah, sekarang B itu kita masukkan ke siang soal. Jadi 3 log 27 sama dengan berapa? Misalkan kita tulis M lagi. Berarti 3 pangkat M sama dengan 27. 27-nya kita rubah menjadi 3 pangkat berapa? Maka ini 3 pangkat M sama dengan 3 pangkat 3. Maka ketemulah bahwa M-nya adalah 3. Ada yang 3 jawabannya? Ada ya. Yang B. Jadi untuk nomor 9 jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke nomor 10.
Nomor 10 soalnya adalah 8 log 8. Ini sama dengan berapa? Oke, kita misalkan sama dengannya adalah M juga. Maka 8 pangkat M sama dengan 8. Kalau dia 8, ini 8 udah sama kan? Artinya yang 8 ini dia pangkat 1. Maka ketemu bahwa M-nya adalah 1. Yang B. Oke, untuk nomor 11. Nomor 11 silahkan dikerjakan. Ini sebagai tugas. Kemudian kita lanjut ke nomor 12. 3 log 1 per 81. Oke, ini 3 log 1 per 81. Ini kita mencari nilai juga kan? Berarti kita tulis M juga. Berarti 3 pangkat M sama dengan 1 per 81. Oke, 3 pangkat M. 81 itu 3 pangkat berapa sih? 3 pangkat 4 ya. Lalu kita naikin ke atas supaya dia bentuknya 3 pangkat. Maka di sini 3 pangkat M sama dengan 3 pangkat negatif 4. Ketemulah M-nya sama dengan negatif 4. Yang A. Kemudian, ini cukup nggak ya ke bawah ya? Bisa lah ya. Jadi nanti kita kasih soal buat kalian. Oke, nomor 13. Di sini 27 log 3. Ini sama dengan berarti M juga ya. Berarti di sini 27 pangkat M sama dengan 3. Nah, ini ternyata yang ini lebih besar daripada si hasilnya ya. Oke, berarti 27-nya yang kita rubah menjadi 3 pangkat berapa? Berarti 27 itu kan 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3 dipangkatin M sama dengan, ini ya 3 pangkat berapa sih? Kalau dia nggak ini, berarti pangkat 1. Oke, ke sebelah sini ya. Jadi 3 pangkat 3M sama dengan 3 pangkat 1. Ini udah sama, maka 3M-nya sama dengan 1. M sama dengan 1 per 3. Ada yang 1 per 3 jawabannya? Oke, ada ya yang D. Jadi nomor 13 jawabannya adalah yang D. Untuk nomor 14 silahkan dikerjakan sebagai tugas. 14 sebagai tugas. Oke, untuk nomor 15-nya kita kerjakan aja ya, bareng-bareng. Di sini N log 49 sama dengan 2. Yang ditanyakan nilai si N-nya ternyata. Berarti di sini N pangkat 2 sama dengan 49. Nah, ini udah ketebak ya. Untuk menghilangkan kuadratnya, maka si 49-nya kita jadikan akar. Jadi N sama dengan akar dari 49. Dan ini adalah 7. Yang B. Oke, untuk pembahasan logaritma Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.